Mempunyai rambut yang rapi dan kacamata tebal, serta mempunyai kemampuan komunikasi yang elegan, sosok Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sekaligus Wakil Presiden Indonesia pertama yang menjadi teladan rakyat Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik mengenai Muhammad Hatta yang perlu kita ketahui. Selamat datang kembali ke channel ini. Channelnya akan memberikan Anda informasi seputar para tokoh dunia. Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta memang bukan pencetus koperasi untuk pertama kalinya, namun atas sumbangsihnya menggali kembali sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia, maka Bung Hatta sukses dikenal sebagai Bapak Koperasi sampai dengan hari ini. Bung Hatta sejak lama menaruh perhatian terhadap sistem ekonomi untuk negara Indonesia yang baru berdiri pada saat itu. Bahkan, sebuah pemikiran terkait koperasi antara lain dituangkan dalam buku yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun pada tahun 1971. Sebagaimana diketahui, ekonomi bangsa yang masih terpuruk pasca zaman pemerintahan Hindia Belanda membuatnya semakin gencar membahas mengenai koperasi. Tepatnya pada tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai Hari Jadi Koperasi. Dan selang 5 hari kemudian, beliau diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia bertepatan dengan Kongres kedua di Bandung. Selanjutnya, ide-ide tentang koperasi disatukan sampai pada akhirnya Kongres Gerakan Koperasi pertama diselenggarakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 yang dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Memprakarsai penghapusan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Mungkin tidak banyak diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang kita kenal hari ini punya banyak versi, berbeda dengan undang-undang yang dibuat pertama kalinya. Saat itu terdapat bunyi bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang akhirnya dihapus melalui berbagai pertimbangan tertentu. Dalam kisahnya, bahwa setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Muhammad Hatta pulang ke rumah. Sore harinya, ia mendapat telepon dari Nishijima, pembantu Laksamana Maeda, petinggi Angkatan Laut Jepang. Dari Nishijima, Bung Hatta dikirimi seorang ofisir yang menyampaikan pesan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas perkembangan tersebut, besoknya pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau disingkat PPKI dimulai, Muhammad Hatta memanggil 4 orang perwakilan PPKI dari kalangan Islam. Ia bersama dengan perwakilan tersebut kemudian menggelar rapat pendahuluan sampai akhirnya disepakati 7 kata dihapus untuk selanjutnya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berpendapat Papua bukan bagian dari Republik Indonesia. Pada waktu itu terjadi keributan isu rasis menimpa saudara-saudara kita di Papua, hingga dengung referendum pun sempat terdengar berkali-kali. Penting untuk diketahui bahwa dari awal Hatta tidak menganggap Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Bahkan ketimbang Papua, Hatta lebih memilih pertimbangan Malaya dan Borneo Utara yang kini menjadi bagian dari Malaysia untuk menjadi bagian dari Indonesia karena adanya kesamaan rumpun. Hatta mengatakan, "Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka." Sekolah di Belanda. Bung Hatta adalah sosok berpengaruh karena pemikiran moderatnya. Bahkan saat ia berusia belasan tahun, ia sudah bergabung dengan Syarikat Pimpinan Usaha. Tidak hanya itu, setelah selesai dari Sekolah Dagang Prince Hendrik School di Jakarta pada tahun 1919, pria kelahiran kota kecil di dataran tinggi Agam ini mendapat beasiswa dari Yayasan Van Vendenter untuk melanjutkan pendidikan ke Handels Hoge School di negara Belanda. Dalam biografi Muhammad Hatta diketahui bahwa saat berada di negeri kincir angin itulah ia mulai aktif berorganisasi dan menulis. Di usianya yang baru 19 tahun, ia bergabung dengan Indische Vereniging, organisasi mahasiswa Hindia Belanda di Belanda. Tidak lama setelah itu, penerbitan sebuah majalah yang diberi nama Hindia Putra direncanakan, yang dimana Muhammad Hatta adalah bendaharanya. Kendati mengemban amanah dalam menghimpun dana, Bung Hatta aktif menulis. Dalam usahanya, ia gencar menuliskan tentang topik ketidakadilan dalam penetapan nilai sewa tanah rakyat ke perkebunan milik orang Belanda. Selama di Belanda, Hatta juga dikenal rajin bergumul dengan buku-buku yang diperoleh dengan mudah di Eropa. Seiring dengan itu, ia makin aktif menulis. Hanya sayang kuliahnya terbengkalai. Kendati demikian, ia diakui sebagai pemikir anti kolonial yang cemerlang. Menjalani pengasingan di Papua dan Maluku.
Pengalaman Bung Hatta selama di Belanda seyogianya sangat cukup untuk berbuat lebih untuk negeri ini. Selain dikenal aktif berorganisasi, Hatta juga dikenal dengan pemimpin delegasi mahasiswa Indonesia di berbagai forum internasional. Tak heran jika sekembalinya di Belanda, ia didapuk sebagai tokoh pergerakan kebangsaan. Di bawah payung PNI, Hatta mengusung kader-kader partai yang bertanggung jawab atas regenerasi perjuangan melawan penjajahan. Karena sepak terjang itulah yang membuat keberadaan Hatta kemudian dianggap sebagai ancaman, sehingga oleh pemerintah kolonial Hindia diasingkan ke Bovan de Galle di Papua dan Banda Neira, daerah Maluku pada tahun 1936 hingga menjelang kedatangan Jepang pada tahun 1942. Mengenalkan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan Indische Vereniging, peran Bung Hatta mengenalkan bangsanya di dunia internasional, maka penting untuk diketahui bahwa hal tersebut dimulai dengan bergabungnya ia ke perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda itu. Penting untuk diketahui bahwa awalnya organisasi ini hanyalah organisasi biasa, hingga bergabungnya 3 tokoh Indische Parci yakni Ki Hajar Dewantara, Dowes Daker, dan Cipto Mangunkusumo membuat Indische Vereniging kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Meski memulai karir sebagai bendahara di organisasi tersebut 3 tahun berselang, yakni pada tahun 1925 Hatta terpilih menjadi ketua, bahkan hingga tahun 1930 secara berturut-turut. Saat pertama terpilih itulah Hatta menyampaikan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan, di mana pidato ini menjadi cikal bakal berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Adapun peran besar lainnya yang dilakukan Hatta selaku ketua PPI adalah dengan pernah ia memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Bersumpah akan menikah setelah Indonesia merdeka. Bung Hatta sangat total memikirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya profesional dalam perjalanan politiknya, ia bahkan rela melibatkan kehidupan pribadinya. Berbeda dengan Soekarno yang menikah di usia muda, bahkan sampai punya 9 orang istri, Muhammad Hatta justru lebih memilih tidak menikah sampai Indonesia merdeka. Bahwa memang benar Bung Hatta yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden menikah saat usia sudah memasuki angka 43 tahun. Ia menikah pada 18 November 1945 bersama seorang perempuan bernama Rahim Rahmi yang baru berusia 19 tahun dan dikaruniai 3 orang putri. Setelah turun dari panggung politik, selepas mundur dari jabatan Wapres pada tanggal 1 Desember 1956, jangan dibayangkan Bung Hatta menikmati masa pensiunnya dengan bergemilang harta dari kiprah politiknya yang cemerlang. Ia mendapatkan uang pensiun yang besar, bersenang-senang menikmati masa tuanya dengan bermain golf dan bersantai di kapal pesiar. Wakil presiden pertama ini justru harus berjuang bersusah payah untuk membayar tagihan listrik rumah di Jalan Ponorogo. Setelah keteteran membayar listrik, gas, dan air, Bung Hatta bahkan tidak mampu melunasi pajak mobil dan tagihan telepon di kediamannya di Megamendung. Sebagai pensiunan, Bung Hatta hanya mendapatkan Rp1.000 sebulan, sebuah nilai yang sangat sedikit mengingat pasca mundurnya Bung Hatta, perekonomian Indonesia hancur dan harga-harga melambung tinggi hingga puluhan kali lipat. Terlepas dari kondisi perekonomian itu, mungkin penyebab utama kesulitan ekonomi Hatta di masa pensiunnya adalah karena ia adalah sosok yang terlalu jujur dan tidak pernah berupaya memperkaya diri dalam kekuasaan politiknya. Bahkan, dalam suatu kesempatan Hatta memerintahkan sekretaris pribadinya untuk mengembalikan dana taktis sebagai Wapres sejumlah Rp25.000, padahal secara normatif itu tidak perlu dilakukan. Di samping itu sebetulnya ada banyak perusahaan asing yang menawari dirinya menjadi komisaris utama, namun Hatta menolaknya. Inilah bukti konsistensi Bung Hatta menjaga integritasnya. Itulah tadi fakta-fakta tentang Muhammad Hatta. Siapa tokoh dunia yang kamu kagumi? Silahkan komen di bawah ini. See you in the next video.